Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju cirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh, yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah dalam doamu. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, di minggu yang kedua ini kita akan membahas subtema merespon jeritan kaum miskin. Tentunya yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 7 sampai dengan 22. Nah, nanti saudara-saudara bisa baca sendiri. Nah, saudaraku, dalam merespon jeritan kaum miskin, di dalam bacaan yang diusung kali ini adalah subtema terdapat 3 judul tentunya di dalam Lukas. Di dalam Lukas 6 ayat 7 sampai dengan 22. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan, apa yang dapat dilakukan untuk merespon jeritan kaum miskin. Nah, saudaraku, di dalam subtema ini kita terdapat 3 judul yang ada di Alkitab. Yaitu yang pertama adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, yang kedua adalah Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan di bagian yang ketiga adalah Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Nah, saudaraku, nanti akan dibahas di 2 hari ke depan masing-masing dari subjudul ini. Ya, saudaraku, dalam 3 judul ini, ya, banyak yang bisa kita petik dari sikap Yesus yang datang ke dunia, di mana Yesus dalam melakukan karya bukan untuk melanggar ketentuan hukum Taurat tentunya, tetapi Yesus memberikan teladan kepada kita untuk bisa membedakan mana yang lebih utama untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya untuk menentukan mana yang lebih utama, kita harus kembali lagi untuk menggunakan hati kita di dalam menentukannya. Sikap manusia yang mempunyai hati yang baik tentunya akan dipraktekkan dalam perbuatan. Setiap manusia yang mempunyai hati yang baik tentunya berasal dari pikiran yang baik juga. Nah, tentunya dari pikiran baik ini setiap manusia mempunyai pikiran yang baik tentunya berasal dari apa yang mereka peroleh sehari-hari, yaitu ajaran yang mereka peroleh. Nah, ajaran yang baik itu tentunya juga berasal dari apa yang kita lihat setiap hari dan kita renungkan setiap hari. Nah, bila setiap hari kita melihat kekerasan dan memikirkannya, bahkan merenungkannya, saudaraku, maka kekerasan itu akan muncul dengan sendirinya saat dibutuhkan. Apa yang kita pikirkan dan renungkan di dalam kehidupan kita adalah seperti iklan. Nah, saudaraku, kenapa saya katakan seperti iklan? Nah, iklan kenapa ditayangkan berulang-ulang? Nah, contohnya iklan pasta gigi. Mungkin pada saat iklan itu ditayangkan berulang-ulang, Anda tidak merespon dan Anda menganggap itu sesuatu yang membosankan buat Anda. Tetapi pada saat Anda membutuhkan yang namanya pasta gigi, dan Anda ke toko dan Anda melihat sebuah merek, Anda akan ingat apa yang diiklankan tersebut. Demikian juga saudaraku dengan kebiasaan kita sehari-hari. Kalau yang kita lakukan adalah setiap hari melihat kekerasan dan memikirkannya, bagaimana kita masuk ke dalam dan melakukannya, pasti saya yakin saudaraku bahwa hal itu akan terbawa-bawa di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam
alam bawah sadar kita sampai dengan mimpi. Nah, saudaraku, itu yang akan dilakukan pada saat Anda disenggol, ya. Itu yang akan Anda lakukan pada saat Anda melihat sebuah kesalahan yang menimbulkan respon. Nah, Anda akan merespon juga dengan kekerasan. Nah, seperti yang kasus yang baru-baru ini terjadi yang sedang viral. Nah, tentunya saudara tahu. Jadi saudaraku, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan dan Anda renungkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan buat kita, terutama orang Katolik, untuk membaca kitab suci dan merenungkannya setiap waktu. Dan mempraktekkannya tentunya. Nah, kita di dalam Gereja Katolik ada sebuah kekayaan yang namanya Lectio Divina. Anda bisa melakukannya itu. Nah, buat Anda yang belum mengerti, nanti akan saya bahas. Apa itu Lectio Divina? Karena apa yang ada di dalam kitab suci itu sangat baik untuk Anda dan saya. Nah, kitab suci juga tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 sebagai demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ingat itu saudaraku, merenungkannya siang dan malam. Apa yang terjadi kepada dia? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada saat musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Demikian saudaraku, apa yang bisa saya sampaikan kali ini. Buat Anda yang merasa video ini bisa memberkati Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada orang lain. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.